Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Masjid Nabawi bagian yang kelima. Bahwa setelah pengembangan bangunan dari Masjid Nabawi sampai saat ini, pintu yang dipertahankan adalah pintu Su'ud, kemudian pintu Abdul Aziz, pintu Majidi, dan pintu Abu Bakar As-Siddiq, dan juga pintu Umar bin Khattab, pintu Utsman bin Affan, pintu As-Salam, dan juga pintu Ar-Rahman, pintu An-Nisa, dan pintu Jibril. Bahwa setiap pintu yang tingginya 6 meter dan lebarnya 3,2 meter terbuat dari kayu yang berukiran tembaga dengan model Arab. Sebelum pembangunan baru selesai, masjid ini bertiang 232 buah dengan tinggi masing-masing 5 meter. Dan pada bagian depan masjid terdapat 2 menara yang tingginya masing-masing 70 meter. Dan Masjid Nabawi merupakan salah satu dari ketiga masjid utama di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, yang keutamaan sholat di dalamnya lebih daripada 1000 kali sholat di masjid lain. Bahwa Rasulullah SAW bersabda menurut riwayat Imam Ahmad, sholat di masjidku lebih utama dari 1000 sholat di tempat lain kecuali Masjidil Haram, dan sholat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 sholat di tempat lain. Pada suatu bagian dari ruang masjid terdapat raudhah atau taman, yakni tempat antara bekas rumah Nabi Muhammad SAW dan mimbar yang ditandai dengan tiang-tiang putih. Di tempat ini jamaah banyak melakukan sholat, dan Rasulullah bersabda, di antara kamarku dan mimbarku terletak sebuah kebun di antara kebun-kebun surga. Dan pada bagian lain dari Masjid Nabawi terdapat beberapa mihrab. Di antara yang pertama, mihrab Nabawi yang terletak di sebelah timur mimbar, tempat pertama kali Rasulullah SAW mengimami sholat berjamaah. Dan yang kedua, mihrab Sulaiman terletak sebelah mimbar hadiah dari Sultan Sulaiman bin Salim dari Turki. Dan mihrab yang ketiga, mihrab Utsmani yang terletak di tengah-tengah arah kiblat. Dan yang keempat, mimbar tahajud terletak sebelah utara yang bentuknya lebih kecil. Dan di tempat inilah Rasulullah SAW sering melakukan tahajud. Dan yang kelima, mihrab Al-Majidi yang terletak sebelah utara. Dan mihrab ini digunakan sebagai tempat berkumpulnya akhlasa sufa. Bagian lain dalam ruang Masjid Nabawi adalah makam Nabi Muhammad SAW. Semua makam itu terletak di luar masjid, dan setelah masjid diperluas menjadi bagian dari masjid. Dalam bagian ini terdapat makam Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Demikianlah kisah, sejarah,
berdirinya Masjid Nabawi bagian yang kelima.